Halo Sobat Tandur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi cara bagaimana caranya untuk menggunakan pupuk NPK dengan dosis yang benar. Jadi sudah nggak asing lagi, sering kita dengar pupuk NPK, teman-teman mungkin sudah ada yang memakainya, cuma belum menemukan dosis yang benar atau bertanya-tanya pasnya seberapa sih ukurannya. Nah, kenapa menurut saya ini cukup penting untuk diulas? Karena rata-rata eh, pupuk atau insektisida atau segala macam yang berhubungan dengan pertanian itu biasanya nggak komplit-komplit amat dalam ngasih resep. Jadi paling campuran aja. Jadi nggak ada detailnya nih. Ini buat tanaman ini misalnya berapa gram pasnya buat tanaman jenis ini, bagaimana caranya. Nah, biasanya itu nggak sampai sedetil itu. Nah, untuk kali ini akan saya coba kupas secara detail bagaimana caranya menggunakan NPK dengan baik dan dengan dosis yang pas. Ya, karena NPK ini jika nggak menggunakan dosis yang tepat, maka bukan untung yang kita dapat, tapi malah buntung. Jadi tanaman bisa mati, alias bisa berbahaya, seperti itu. Nah, oke. Untuk metode pemupukan dengan NPK, itu ada dua macam ya. Jadi pertama bisa ditabur, dan bisa yang kedua itu dengan cara dikocor atau larut dalam air. Nah, NPK itu apa sih teman-teman? Udah ada yang tahu belum? Atau belum tahu? Nah, saya kasih tahu nih, NPK adalah sebenarnya singkatan dari nitrogen, fosfat, dan kalium. Jadi NPK merupakan salah satu pupuk buatan yang majemuk, jadi pupuk seimbang. Ini yang mau saya pakai ini adalah pupuk majemuk mutiara NPK 16-16. Jadi kandungan nitrogen, fosfat, dan kaliumnya adalah 16-16-16. Fungsinya sebenarnya untuk apa? Jadi karena dia udah seimbang, dia akan menyediakan unsur hara atau cadangan unsur hara dalam tanah itu. Jadi nanti efeknya kalau kita pakai dosis yang tepat, tanaman kita bisa meningkat produktivitasnya, bisa lebih tahan terhadap penyakit. Seperti apa? Nah, yang pertama kita menggunakan metode tabur. Nah, tabur. Jadi ini bisa ditabur, tapi peruntukannya menurut saya ditabur ini lebih cocok kalau untuk tanaman-tanaman outdoor, misalnya yang tiap hari terkena hujan, nggak di dalam atap ya. Nah, jadi kayak gitu, menurut saya itu lebih cocok ditabur. Tapi bagaimana caranya menabur yang tepat nanti dan ukurannya? Nah, nanti kita simak. Nah, kemudian yang kedua itu metode kocor atau dilarutkan dalam air kemudian disiramkan. Itu lebih cocok untuk tanaman-tanaman indoor atau dalam naungan atap, karena menurut saya itu nggak pernah terguyur air hujan, jadi perlu metode kocor. Nah, yang pertama bagaimana racikan untuk pas metode kocor. Jadi untuk metode kocor, untuk 1 sendok makan pupuk NPK ini bisa kita larutkan dengan 2 liter sampai 2,5 liter air, kayak gitu ya. Nah, jadi seperti ini langsung saja ya. Nah, ini saya coba dikasih 2 gayung nih air. Ini kalau nggak salah ukurannya sekitar 1,2 liter ya untuk 1 gayung. Jadi teman-teman bisa menggunakan gayung yang ada di rumah kalau penuh. Nah, kalau nggak penuh seperti ini sekitar 1 liter. Nah, dengan air 2 gayung kita kasih 1 sendok NPK. Nah, seperti ini. Kemudian diaduk sampai larut. Nah, setelah diaduk sampai larut, kita gunakan untuk menyiram tanaman. Nah, tapi satu catatan, kalau kita menggunakan metode kocor,
Jangan sampai terkena daun muda pada saat penyiraman. Nah, seperti ini. Kita langsung saja ya. Kita langsung saja nih praktekkan. Nah, ini sudah saya larutkan 2 liter air. Nah, kemudian kita siramkan ke tanaman nih. Saya coba di tanaman seukuran ini. Nah, ini tanaman gelombang cinta saya. Nah, kalau kita menggunakan pot sebesar ini sekitar diameter 35-40. Nah, ini 2 liter semua kita tuangkan. Nah, kita tuangkan kan, siram ya. Jangan sampai terkena daun muda. Nah, atau kita patokannya kira-kira, yang penting kira-kira media di dalam pot itu sudah terbasahi semua oleh air yang sudah kita buat, air campuran. Nah, contohnya seperti itu. Nah, cara pengaplikasian penyiraman dengan metode kocor. Nah, kemudian untuk metode tabur, ya misalnya kita mendapati ukuran pot yang sama dengan ini, ya kita ambil 1 sendok nih. Kita ambil 1 sendok. Nah, ini kita akan coba aplikasikan ke sini. Nah, caranya pupuk ini jangan sampai nempel pada akar, jadi kita taburkan di sekelilingnya saja. Nah, kita taburkan di sekelilingnya. Nah, seperti itu. Nah, kenapa pupuk ini nggak boleh terkena atau dekat-dekat dengan akar? Karena nanti bisa mati. Jadi tanamannya bisa mati atau bahkan kering, karena pupuk NPK ini kalau terkena langsung pada akar dia akan panas kayak gitu. Nah, setelah itu, setelah kita taburkan, kemudian kita siram dengan air. Nah, seperti ini. Nah, misalnya ini tanamannya sudah kita letakkan di luar ruangan yang misalnya bisa terkena hujan setiap hari, ini nggak perlu kita kasih penyiraman. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk metode tabur harus ada jarak, nggak boleh dekat-dekat dengan akar, kemudian dilakukan penyiraman. Nah, ini untuk pot sekitar diameter 40-50, karena tadi kira-kira basahnya pakai 2 liter air, maka saya gunakan 1 sendok makan. Nah, misalnya tanaman sebesar ini, nah ini diameter sekitar diameter 25 potnya. Nah, ini kita dosisnya kita kasih setengah sendok makan cukup. Nah, caranya sama. Kalau kita menggunakan metode tabur, kita taburkan jauh dari akar atau dari pangkal pohon seperti ini. Nah, kemudian seperti tadi kita lakukan penyiraman. Seperti itu. Nah, lalu seberapa sering frekuensinya kita melakukan pemupukan? Nah, frekuensi yang tepat atau yang cukup kita melakukan pemupukan adalah 2 minggu sekali. Untuk NPK 2 minggu sekali kita rasa cukup, atau bahkan 3 minggu sekali lah. Jadi 2 minggu sampai 3 minggu sekali saja. Nah, seperti itu teman-teman caranya kita menggunakan metode kocor dan menggunakan metode tabur. Mungkin teman-teman ada bertanya, kenapa sih pupuk kok berbahaya, terus kena tanaman kok malah bisa mati? Nah, iya, itu karena
ada kandungan nitrogen di situ, jadi kalau terkena akar langsung dia akan panas dan akan layu tanaman itu. Nah, kenapa bisa begitu? Nah, saya analogikan seperti ini. Kalau pupuk itu kan adalah vitamin atau suplemen makanan. Kalau buat manusia adalah vitamin kayak gitu. Atau obat, bahkan obat. Nah, kita sebagai manusia aja kan ada dosisnya, ada aturan kayak gitu. Kita analogikan seperti tanaman, misalnya kita manusia dikasih jeruk nih, jeruk adalah sumber vitamin C. Nah, coba makannya bagaimana jeruk? Nah, otomatis kan jeruk bisa di jus. Nah, caranya, kalau tanaman tadi metode kocor kayak gitu, sama aja kalau kita makan buah di jus seperti itu. Jadi kita menelannya, mencernanya lebih cepat dan lebih enak kayak gitu. Kemudian misalnya kita tabur tadi agak jauh, itu supaya apa? Supaya dia nggak langsung terkena akar dan dia terserap sedikit-sedikit. Nah, bisa kita analogikan kalau kita sebagai manusia, misalnya kita mau makan jeruk, ya kita makan satu bulir, nggak mungkin kan satu jeruk utuh langsung kita makan. Nah, seperti itu sama. Jadi kalau salah makan atau salah pakai bukan kebaikan yang kita dapat, tapi malah kerugian, bahkan bisa mengakibatkan kefatalan. Nah, teman-teman mau pilih yang mana nih? Mau metode yang kocor atau metode yang tabur? Terus terang kalau saya pribadi memilih metode yang kocor. Jadi saya lebih menganjurkan metode yang kocor. Karena apa? Karena resikonya lebih kecil dibanding metode tabur. Nah, jadi kalau metode tabur oke lah, kita taruh di area yang agak jauh dengan akar, tapi kan nanti bisa jadi ada hewan atau ternak apa yang ngorek-ngorek, akhirnya nanti dia nempel ke akar. Nah, kan kita nggak bisa kontrol terus-terusan ya tanaman kita. Jadi lebih baik menggunakan metode kocor. Jadi ingat, 1 sendok makan pupuk NPK, kita perbandingannya campurannya 2 sampai 2,5 liter air kayak gitu. Nah, untuk penyiramannya seberapa banyak? Nah, kita kira-kirakan media tanam sudah terbasahi semua. Jadi kita tergantung besar kecilnya pot atau media tanam yang kita gunakan. Misalnya 1 liter atau 1 gayung udah basah semua, ya sudah kayak gitu. Misalnya butuh 2 gayung atau 3 gayung, ya kita pakai secukupnya. Nah, yang penting kan kita bisa mengira-ira untuk membuat larutan awalnya seberapa banyak yang kita butuhkan. Oke, jadi seperti itu teman-teman video atau cara yang bisa saya sampaikan untuk menggunakan NPK dengan dosis yang tepat. Mudah-mudahan tanaman teman-teman semua bisa tumbuh dengan subur. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu ya, tekan tombol lonceng. Kemudian kalau ada pertanyaan atau apa, silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya bantu jawab sebisa-bisanya. Dari saya sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.